Baiklah, sampai jumpa nanti malam. Maaf ya. Tunggu sebentar. Tunggu. Kelebihan muatan, nggak dengar ya? Kamu sendiri yang kelebihan muatan. Bisa nggak sopan dikit? Aku bisa telat kerja. Siapa yang nggak telat kerja? Jangan halangi orang. Bener tuh. Yang punya sopan santun silakan turun aja. Kamu tuh gimana sih? Aku turun aja. Please. Tunggu dulu. Karyawan media Transmedia, ya? Direktur utama Jin kemarin masih ditelepon. Sama aku, kunci mayoritas karyawannya. Gak nyangka hari ini aku lihat sendiri. Perlu aku sampaikan lagi soal ini ke dia? Maaf. Untuk orang kayak dia, toleransi itu kasih kesempatan. Bener, harus gitu. Kok kamu tahu dia orang media Transmedia? Di kartu pengenalnya tertulis jelas. Jadi, Bapak sebenarnya kenal nggak sama bosnya, Direktur Utama Jin? Bos perusahaan media seterkenal itu, pastinya. Aku kenal dia nggak kenal aku. Nggak nyangka kamu juga dari Jala. Sebelumnya belum pernah lihat kamu. Hari pertama masuk kerja? Maaf ya, aku baru lapor diri kemarin. Hari ini hari pertama resmi masuk kerja. Ngapain minta maaf? Aku juga baru seminggu masuk. Li Tengfei, spesialis bisnis teknologi informasi. Wang Ruoyu, staf legal. Silakan lanjut kerja dulu. Li Tengfei, kenapa kamu baru datang? Ada klien penting di ruang rapat. Direktur Utama meminta kamu menyambut para tamu. Aku segera ke sana. Ini CEO regional Tiongkok kami, Tuan Gerui. Selamat datang, semuanya. Selamat datang. Saya mewakili seluruh karyawan PT Jala Teknologi Tiongkok. Menyambut kedatangan para tamu terhormat. Prestasi perusahaan Anda di bidang properti dalam negeri. Dan juga perlindungan lingkungan sungguh luar biasa. Pengaruh kami di kancah internasional juga sudah diakui secara luas. Bagaimana pendapat Anda soal kerjasama ini? Tenang, saya sudah punya rencana. Kalian kembali saja. Biarkan dia saja yang mengantar saya. Bagaimana? Menyesalkan? Kalau dulu kamu mau ikut saya, pasti sekarang tidak akan. Disuruh-suruh seperti pelayan begini. Waktu di BM dulu, saya memang mendefinisikan diri saya sebagai pelayan. Sekarang hanya berubah dari melayani mahasiswa menjadi melayani klien. Tidak ada perbedaan dasar. Ketua Li memang pandai bicara ya. Begini saja. Demi teman lama, saya beri kamu satu kesempatan lagi. Mau ikut saya? Terima kasih atas niat baik Anda, Direktur Utama Gao. Tapi karena saya sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan, saya harus menjunjung semangat kontrak itu. Li Tengfei,
Li Tengfei. Selama ini hanya orang lain yang memohon-mohon padaku. Orang yang berani menolakku berkali-kali sepertimu ini. Baru pertama kali kutemui. Saya tidak menolak Anda. Kalau perusahaan kita menjalin kerja sama jangka panjang. Oh iya, Direktur Gao. Anda masih ingat? Sebelum kita lulus, ada seorang kakek tertabrak sepeda di kampus. Sampai sekarang pelakunya belum ketemu. Kebetulan hari itu saya juga ada di sana. Dan menemukan kartu mahasiswa Anda. Kok bisa pas banget begitu? Hari itu saya seharusnya jatuh tidak sengaja saat Anda menonton. Waktu itu saya memanggil, tapi Anda larinya cepat sekali. Sekejap langsung hilang. Coba saja, apa itu bukan kecerobohan? Betul. Saya terlalu ceroboh. Lihat kakek itu kasihan, saya diam-diam suruh orang mengirim 10.000. Berbuat baik tanpa mau dikenal. Pantaslah Anda Direktur Gao. Begini saja. Saat perusahaan kita resmi tanda tangan kontrak, saya bawa barang itu dan kembalikan ke pemiliknya. Memang sekarang barang itu sudah tidak ada gunanya. Tapi bagaimanapun juga, itu sesuatu yang sangat berarti. Semacam kenang-kenangan. Begitu, ya kan? Betul. Kenang-kenangan yang berarti. Aiwei. Perusahaan lain urungkan dulu. Pulang, segera urus kerja sama PT Jala Teknologi. Kalau ayahku tanya, bilang ini perintahku. Siap, Direktur Gao. Direktur Gao, mari silakan. Anda tak perlu antar. Saya jalan sendiri. Pergi. Belum pulang juga? Departemen kalian mau pindahan, ya? Karena kamu, kan? Klien baru berhasil. Kalau sudah dapat klien baru, pasti harus bentuk tim baru. Tim baru, kami yang terpinggirkan. Ya harus minggir kasih tempat buat kalian. Maaf ya, jadi bikin kalian repot begini. Kalau gitu, biar aku bantu angkutin. Ya sudah, kasih kamu kesempatan buat menebus kesalahan. Oke. Makasih ya buat hari ini. Santai aja. Anggap aja ini penebus dosaku. Oke. Sudah malam begini, aku antar pulang ya? Nggak usah, ribet. Nggak ribet, gampang kok. Kamu tunggu sebentar, aku ambil mobil dulu. Tunggu aku ya. Xiaoyu, Bukannya sudah kubilang? Jangan ikuti aku lagi. bukannya aku kangen sama kamu? Itu cowok siapa? Pacar? Bukan urusanmu. Bukannya aku cuma peduli sama kamu? Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku nggak mau ada hubungan apapun sama kamu lagi. Xiaoyu. Aku tahu kamu benci sama aku. Aku tahu dulu aku salah. Aku minta maaf. Tapi, kamu harus kasih aku kesempatan buat berubah, kan? Xiaoyu. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan. Pergi dari hadapanku sekarang. Kalau tidak, Aku akan hilang selamanya dari hidupmu. Ayo pergi. Cepat jalan. Baik. Siapa dia? Cuma orang nanya alamat. Ayo. gak nyangka juga ya. Ternyata kita alumni. Iya, aku juga gak nyangka. Dan yang paling gak masuk akal, kamu ternyata kenal Gao Peifu. Emang kebetulan banget. Keluar dari grup Gao. Kau buat mereka. Klien perusahaan kita.
ujung-ujungnya aku tetap harus berurusan sama orang-orang itu. Kalau kamu bilang gitu, aku ngerasa dosaku makin besar. Gak, aku cuma bercanda. Bukan, aku juga bercanda. Udah, anterin sampai sini aja. Aku udah hampir sampai. Jangan, udah malam, biar aku anterin sampai rumah. Gak usah, beneran. Gak usah. Aku udah deket kok. Ya udah, hati-hati ya. Sampai ketemu besok. Dadah. Dadah. Hati-hati ya. Dadah. Teman kamu kapan datangnya? Aku udah lapar berat nih. Harusnya udah deket. Aku jemput dia dulu, tungguin. Sofa merah, meja nomor 7. Ruoyu, sini. Halo? Kok kamu? Sengaja, kan? Kamu sengaja. Kamu ini kayak setan aja ngikutin terus. Kamu sendiri yang kayak setan. Siapa lebih jahat? Kepalaku masih sakit. Bukannya aku sudah minta maaf sama kamu? Minta maaf dong selesai. Uang ganti kerja, uang pengobatan, uang ganti rugi mental, semua aku yang tanggung. Itu belum cukup? Kamu bilang aku orang gimana? Kamu orang macam apa? Kamu sendiri yang paling tahu. Minggir dulu. Meja ini sudah kami pesan. Aku minta kamu minggir. Tempat ini sudah kami booking. Kamu pikir ini grup perusahaan gak milik kamu? Maaf ya. Tempat ini sudah kami pesan jauh-jauh hari. Kok kamu orangnya brengsek banget sih? Ruoyu, kena kasus sewa ganda lagi? Mana ada kasus kayak gitu terus? Menurutku, memang orang kayak dia yang sengaja cari gara-gara. Aku tegaskan sekali lagi, tempat ini sudah kami pesan. Cepetan pergi ke tempat lain sana. Aku juga tegaskan sekali lagi sama kamu. Tempat ini yang kami pesan duluan. Tolong kamu duduk di sebelah sana, jangan ganggu aku. Ikuti petualangan rasa yang spontan. Kamu ini ya? Ruoyu, kok kamu sudah sampai? Aku masih nunggu kamu di bawah. Pas banget nih, aku kenalin ya. Ini teman kuliahku. Sahabat terbaikku, Yu Pengyu. Dayu. Ini yang pernah aku ceritain, teman kerjaku. Wang Ruoyu. Dia teman kuliahmu, dia teman kerjamu. Iya. Maaf, aku masih ada urusan. Sebagai sponsor eksklusif kompetisi wirausaha muda kali ini, kami berhak menempelkan iklan perusahaan kami di area manapun di dalam venue. Tahu malu nggak, sih? Jangan disentuh. Wang Ruoyu. Mahasiswa, tolong hentikan pelanggaran hak ciptamu sekarang juga. Emangnya aku harus nurut sama kamu? Aku konsultan hukum magang dari grup perusahaan Gao. Kalau gitu aku tanya, mana ada orang masang poster kayak gini? Nunjuk-nunjuk kemana? Hukum apa yang melindungi perbuatan egois begini? Ini perjanjian yang sudah ditandatangani antara panitia kompetisi dan sponsor eksklusif grup perusahaan Gao. Perusahaan berhak menempelkan poster di area manapun di dalam venue. Kalau kamu berdiri di sini, aku tempel di jidat kamu juga boleh, kan? Kalau begitu kamu bisa terima tindakan klienku. Ya udah, tempel aja. Tempel, sini tempel di sini. Tempel. Jangan injak aku. Sekali lagi kuingatkan, kalau kamu masih melanjutkan pelanggaranmu, aku bisa langsung lapor panitia untuk membatalkan kualifikasimu. Sanggup nggak tanggung akibatnya? Pikirin sendiri. Karena ini cuma kesalahpahaman, biarlah berlalu ya. Betul, betul. Namanya juga hari ini berantem, besok jadi teman. Lagian kita berempat kan satu alma mater. Ditambah lagi sudah seberuntung ini, aku usul kita bersulang. Siapa yang beruntung sama dia? Aku setuju. Minum bersama, habiskan dendam. Ayo. Dayu. Dayu, ayo lebih aktif. Bersulang. Jangan pelit gitu, kamu kurang satu. Belum bersulang.
Bersulang. Bersulang. Anak ini ternyata rekan kerjamu? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dia dulu anak emasnya Gao Peifu. Jangan bicara begitu soal dia. Dia keluar dari grup perusahaan Gao juga karena dia tidak tahan melihat kelakuan orang-orang di sana. Seriusan? Dia sebegitu berintegritasnya? Aku nggak percaya. Hati-hati jangan sampai kena tipu dia. Nggak segitunya. Terus terang saja. Dia kan cuma sekali melawanmu soal pekerjaan. Terus tanpa sengaja nyakitin kamu sedikit. Apa perlu dendam sebesar itu? Bos. Kamu nggak tahu seberapa sadis dia kalau sudah main tangan. Si penghancur kejam di puncak terang pun cuma segini doang. Ini nggak benar, bos. Kok kamu terus belain dia? Jangan-jangan bos udah kesengsem sama si nenek sihir sadis ini? Ngaco kamu. Sudahlah, jangan bikin orang nunggu kelamaan. Naik yuk. Cuma ke toilet, nunggu bentar juga nggak apa. Bos, kamu beneran nggak kesengsem sama dia, kan? Halo. Maaf, Anda siapa? Jadi kamu Li Tengfei? Ya. Perkenalkan diri dulu. Saya bermarga Ye Zhiqiu. Meski baru pertama bertemu, sebenarnya kita sudah bukan pertama kali berurusan. Oh, jadi Anda direktur utama Ye? Sungguh suatu kehormatan. Kenapa? Kalian dulu saya usir dari asrama? Itu semua sudah lewat. Lagi pula, kita semua sudah dewasa, tidak perlu seperti anak kecil. Terus memperpanjang urusan lama, kan? Direktur Gao benar. Kamu Li Tengfei memang orang yang menarik. Lalu, kedatangan Direktur Ye hari ini untuk? Tentu saja kabar baik. Saya bukan lagi manajer di agen properti Wuliang. Sekarang saya asisten manajer umum di grup Gao. Langsung di bawah pimpinan Direktur Gao Peifu. Selamat. Kamu tahu properti Gria Agung? 2 hari lalu sudah diakuisisi oleh grup perusahaan Gao. Maksud Direktur utama adalah merapikan kembali seluruh vendor dan mitra kerja lama properti Gria Agung. Urusan ini diserahkan kepada Direktur Gao. Direktur Gao akan seleksi proyekti untuk vendor. Bagaimana? Bisa datang kan? Ini kesempatan emas buat kamu untuk naik jabatan dan gaji. Dengan hubunganmu dan Direktur Gao. Direktur Gao pasti akan memberimu perhatian khusus. Mendapat undangan dari Anda berdua adalah suatu kehormatan bagi saya. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Bagus kalau begitu. Tapi, saya harus mengingatkanmu. Berita akuisisi properti Gria Agung oleh grup perusahaan Gao belum tersebar keluar. Sebaiknya, jangan beritahu orang lain dulu. Soal urusan resmi, sudah saya sampaikan. Oh ya, satu hal lagi. Nanti sore ada rapat penjelasan, jangan lupa hadir. Kalau begitu, kakak pamit duluan. Lain kali kita makan bareng. Kita harus lebih akrab. Baik. Bos. Kenapa kamu kesini? Ini siapa? Teman kuliahku. Tidak kusangka ketemu di sini. Halo, Yu. Ku dengar pemasok lama dan urusan si properti Gria Agung. Hanya Vio yang diizinkan. Bukan begitu maksudnya. Kalau datang untuk urusan pekerjaan, ya tunjukkan sikap profesional. Jangan bilang bos tidak mengingatkanmu. Kamu datang serang-serangan untuk nostalgia begini. Tidak takut ada yang menusukmu dari belakang? Siapa? Kamu bilang seleksi proyek kali ini diikuti banyak perusahaan. Dengan kekuatan perusahaan Vio, kira-kira masuk hitungan tidak? Meskipun kita bersaudara, dalam situasi seperti ini, aku tidak akan peduli soal ikatan persaudaraan. Tenang saja. Aku juga tidak akan berbelas kasihan. Baik, semuanya mohon perhatian. Silakan ikuti saya ke ruang rapat, duduk sesuai nomor. Sesi presentasi akan resmi dimulai 5 menit lagi. Sampai jumpa sebentar lagi, bos.
Dayu. Berikutnya, sambut Direktur Meng untuk memberi sambutan. Apa idemu bisa diandalkan? Anak itu mau masuk perangkap? Anda tenang saja, semua sudah saya atur, tidak akan ada yang meleset. Materi presentasi yang diberikan padanya sudah saya olah khusus. Selama tidak dibandingkan langsung, tidak akan terlihat bedanya. Bagus. Kali ini pekerjaanmu bagus. Tak ganggu seleksi, sekaligus melampiaskan kesal. Mendekatkanku dengan Li Tengfei. Sekali dayung, 3 pulau terlampaui. Bagus sekali. Bukankah kau mengincar posisi di properti Gria Agung? Aku sudah bicara dengan ayahku. Mulai bulan depan, kau akan menjadi wakil direktur utama di properti Gria Agung. Terima kasih promosinya, Pak Dirut Gao. Akan kuusahakan maksimal. Tapi, apa kau yakin? Li Tengfei tidak akan memperingatkan Yu Pengyu? Pasti tidak. Anda tenang saja. Kenapa? Waktu kuliah dulu. Mereka akrab seperti saudara. Saat itu, mereka tidak punya konflik kepentingan. Tapi sekarang beda. Di persaingan ini, masing-masing bela bosnya. Meski saudara, harus bertarung habis-habisan, bukan? Lagi pula, manusia hidup demi kepentingannya sendiri. Anda sendiri bilang Li Tengfei itu orang yang cerdik. Jadi bagaimana mungkin dia mau mempertaruhkan masa depannya sendiri? Iya kan? Masuk akal. Li Tengfei ini memang ambisius. Betul sekali kata Anda. Orang seperti dia paling aku paham. Cuma satu, realistis. Tidak punya koneksi keluarga. Mengarang nasib sendirian dengan kemampuan sendiri. Di mata mereka, bertahan hidup nomor 1. Lainnya, tidak penting. Pak Ding, proposal dan materinya sudah ada di sini. Kata kuncinya sudah aku tandai pakai spidol warna. Cuma tadi malam pas makan di instan. Ada kuahnya netes sedikit. Tapi tenang, sudah aku periksa. Harusnya tidak ada masalah. Kalau tidak ada urusan lain, aku permisi dulu. Xiao Yu. Tidak apa-apa. Manajer Liu memberimu kesempatan bagus. Hargai baik-baik. Kalau begitu aku pamit dulu. Ini, Bang, ini sudah jam 9:30. Kok lampunya belum dimatikan? Entah. Matahari terbit dari barat, nih. Beneran. Mana si nenek sihir? Di dalam kamar kali. Habis makan malam belum kelihatan keluar. Belum keluar? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Dengar, bro. Bulan depan saja kamu sudah diusir dari sini. Ngapain masih mikirin dia? Sudah, enggak usah repot. Bukan? Tante Zhang. Tante Zhang. Lagi ngapain? Bang, coba denger deh. Kayaknya ada suara dari dalam. Gue ngerasa ada yang gak beres. Mending kita masuk aja. Gimana? Nggak bisa. Di aturan penyewa udah jelas tuh. Dilarang masuk kamar pemilik. Ketahuan, diusir. Tapi gue beneran ngerasa gak beres. Kok bisa? Udah segini juga lo. Dengar gue. Kali aja ini jebakan si nenek buat ngetes kita. Dia tuh udah sering banget ngelakuin hal licik kayak gini. Gue nggak mau cari masalah. Udah, mending jangan ikut campur. Bukan, gue beneran. Tante Zhang. Tante Zhang, tante di dalam. Tante Zhang. Tante Zhang. Akhir bulan gue kelar. Peduli amat aturan. Tante Zhang. Tante Zhang, tante kenapa? Tante Zhang. Tante Zhang, pelan-pelan.
Makasih ya. Sama-sama. Sini, biar gue. Sini. Pelan-pelan, Tante Sang. Pelan-pelan. Sini. Oke, Awas langkahnya. Biar gue. Makasih ya. Sini. Xiao Yu. Pelan-pelan. Aduh, udah ngerepotin kamu ya. Gak apa-apa. Udah begadang semalaman, nggak tidur sama sekali. Masih muda, gak apa-apa. Untung ada kamu. Nyawa tante ini kayak ditarik lagi. Hah, bisa aja. Itu kan udah seharusnya. Pelan-pelan, ya. Iya, aku tahu. Kalian semua pasti nggak suka sama aku. Ngeliat aku dingin dan nggak punya perasaan. Padahal, aku juga nggak mau galak gitu. Cuma aku ngerasa anak-anak muda sekarang pada nggak tahu aturan dan nggak punya ambisi. Aku kan cuma khawatir. Makanya, aku cuma mau ngasih mereka aturan biar bisa kuatur. Lihat aja. Tante Sang, jujur aja ya. Anak-anak muda yang Tante bilang itu cuma segelintir. Kebanyakan anak muda tuh baik-baik aja. Iya, Gak boleh se-ekstrem itu. iya. Terus, kata dokter, penyakit Tante ini gak boleh sering marah. Gak boleh gampang emosi. Kasihan, kan? Malah mereka sendiri. Makasih. Udah sampai. Tante Sang, pelan-pelan, ya. Sini, duduk. Gak usah, Tante. Aku masih harus kerja siang ini. Ini obatnya, tabletnya udah aku taruh di sini. Kalau Tante ngerasa gak enak badan, telepon aku kapan aja. Aku pergi dulu. Tante. Xiao Yu, tunggu. Tunggu sebentar. Ada apa? Tante Sang, saya melakukan kesalahan apa lagi? Jangan. Mulai sekarang, aturan penyewa ini tidak perlu lagi. Kamar kamu itu ya, mau ditinggali sampai kapan? Ya tinggal saja sampai kapan? Benarkah? Masa bohong? Kamu kan punya satu teman, dia juga tidak punya tempat tinggal kan? Betul. Si Xiao Liu di sebelah itu ya. Bulan depan dia pindah. Tante simpan rumah itu. Suruh temanmu itu tinggal di sana. Tante tidak menarik uang sewa dari kalian, ya? Ah, tidak bisa begitu, Tante. Satu hal satu urusan. Bisa. Saya bilang bisa, ya bisa. Kamu selamatkan nyawaku, terima kasih saja tak cukup. Kalau masih ambil uang sewa darimu, orang pasti akan menunjuk. Dan memaki habis-habisan. Terima kasih, Tante Sang. Kalau begitu saya terima saja. Kalau saya punya uang, pasti saya kasih lebih. Tante Sang ada? Kepala Li, ayo masuk, masuk. Silakan duduk. Tidak perlu duduk. Hari ini saya datang hanya untuk memberitahu Anda. Ada renovasi kota tua dari pemerintah, daerah kita akan segera digusur. Saya datang lebih awal untuk memberi kabar kepada warga. Silakan lihat. Tumben banget, gak kapan-kapan. Malah pas momen gini. Ini namanya rencana kalah sama keadaan. Udah, nggak usah dipikirin. Mending kamu fokus. Buat presentasi besok. Tenang aja, udah siap dari kemarin. Tinggal nunggu waktu buat ngalahin kamu. Pede banget ya? Iya dong. Hati-hati loh. Kalau misalnya kali ini, Kenapa? kalau kali ini gue menang, lo bakal marah nggak? Bos, lo kira baru kenal gue sehari? Gue malah bakal seneng banget. Ngapain marah? Kalau lo ngomong gitu, gue jadi lega. Jangan ger dulu deh. Gaya lo kayak udah menang aja. Seteguk hilangin semua beban. Tim presentasi perusahaan Vio, mohon bersiap.
Para pimpinan, pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke perusahaan Vio dalam seleksi proyek ini. Saya yakin, lewat seleksi ini, perusahaan Bapak, Ibu sekalian pasti bisa melihat kesungguhan, kapabilitas, dan nilai dari perusahaan Vio. Sekaligus membuka jalan untuk kerja sama kita ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan perkenalkan. Nggak usah perkenalan. Saya udah kenal. Cepat presentasinya, bentar lagi saya ada rapat. Mulai. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Siapa suruh presentasi sambil duduk? Tak tahu aturan. Presentasi itu harus berdiri. Itu bentuk penghormatan paling dasar. Kepada klien. Mengerti? Maaf. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini, saya akan mempresentasikan proposal kami. Li Tengfei. Saat seperti ini kamu masih sempat main-main? Daripada bengong, mending main. Seleksi proyek sebesar ini. Kamu benar-benar santai sekali ya. Sudah datang, ya sudah. Nikmati saja. Demikian tadi analisis menyeluruh mengenai proyek melihat rumah secara online milik properti Gria Agung, beserta solusi awal dari kami. Terima kasih. Selesai. Jadi ini proposal dari perusahaan kalian? Kalau ada masukan dari pihak Bapak Ibu, kami siap menyempurnakannya. Masukan kami banyak sekali. Kamu paham tidak? Bisnis penyewaan properti? Tahu tidak yang kami mau? Baru kerja berapa tahun? Dari mana kamu bisa menyimpulkan bahwa transaksi online adalah tren mutlak untuk penyewaan properti? Kesimpulan itu? Ada buktinya? Ada presidennya? Ada dasar faktanya? Materi rapat penjelasan sudah kamu baca? Apa isinya? Apa kamu mengikuti ketentuan di situ? Saya menyiapkan semuanya sesuai kerangka dari rapat penjelasan. Terima kasih. Yang diberikan padaku bukan yang ini. Bukan. Kalau begitu tunjukkan yang kau kirim, bandingkan sendiri. Lihat sendiri. Ya yang ini. Yu Pengyu. Kau main-main apa? Pak, saya tidak punya penjelasan apa-apa. Mereka sengaja menjebak saya. Menjebakmu. Kau pikir kau siapa? Perusahaan sebesar kami. Mengadakan seleksi proyek sebesar ini. Hanya untuk menjebak anak magang sepertimu? Siapa yang percaya? Coba tanya atasanmu. Jangan pakai materi yang kau ubah. Apa maksudmu sebenarnya? Waktu itu materi penjelasan dari mereka memang bermasalah. Hari itu Manajer Liu memanggil saya. Dia menyuruh saya, setelah Yu Pengyu menyelesaikan proposalnya, untuk memakai materi penjelasan yang tidak bermasalah. Menggantikan materi yang bermasalah itu. Materi yang diterima Yu Pengyu ini adalah materi palsu yang sudah saya manipulasi sebelumnya. Nanti kau pakai materi asli yang sudah kusiapkan. Untuk menukar materi palsu di tangan Yu Pengyu. Detailnya harus ditiru persis sama. Lalu musnahkan materi palsu di tangan Yu Peng. Saat rapat presentasi proposal nanti, proposal Yu Pengyu pasti akan langsung ditolak. Manajer Liu memakai penilaian kinerja dan sistem eliminasi peringkat untuk memaksa saya melakukan ini. Saya tidak bisa mengkhianati hati nurani saya yang paling dasar. Hebat, padahal aku sibuk untuk sekadar melihat seleksi proyek dari perusahaan cabang. Tapi tak kusangka, tapi kalian malah bertengkar. Urusan kacau balau kalian itu jangan dibawa ke sini. Direktur utama Gao benar. Kami tidak peduli dengan urusan kacau balau kalian itu. Karena Manajer Liu memegang materi penjelasan yang benar. Itu artinya dokumen yang kami kirim ke semua perusahaan adalah versi yang sama. Lalu kenapa perusahaan lain bisa memahami maksud kami? Sementara perusahaan Vio kalian justru main api diam-diam? Aku jadi teringat Yu Pengyue. Dalam seleksi proyek kali ini, perusahaan Li Tengfei juga ikut serta, bukan?
Jangan-jangan kau sengaja berleha-leha demi persaudaraan. Lalu diam-diam mengubah materi penjelasan itu? Yu Pengyue, apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan padaku. Ternyata tebakanku benar. Gao Peifu, berhenti ngawur kau. Kau boleh saja tidak suka padaku. Dan kau boleh memakai cara licik seperti itu untuk menjatuhkanku. Tapi ku beritahu kau. Jangan seret Li Teng Fei ke dalam masalah ini. Apa yang kau bicarakan? Pimpinan bertingkat perusahaan Hyo mendidik para karyawannya di tengah hari bolong di muka umum. Di tempat presentasi proposal, senatnya melontarkan kata-kata kotor. Aku akan melakukan ini akan terus kalian. Yu Pengyue, keluar kau. Xiao Yu. Yu Pengyue, keluar kau. Gak apa-apa. Bos. Semoga kali ini aku gak bikin kamu kena imbas. Bilang apa dia, bikin kamu kena imbas? Gak ada apa-apa. Kalau gak ada kejutan, seleksi proyek kali ini harusnya kita yang menang. Selamat ya, pagi-pagi udah dapat proyek gede. Proyek gede apa? Kalian cuma kasih muka aja. Udah, gak usah rendah hati. Email internal pengumuman kemenangan aja udah disebar. Tinggal nunggu tanda tangan kontrak. Bisa naik jabatan dan gaji dong. Jujur aja. Aku menang tapi gak merasa menang. Maksudnya gimana? Seleksi proyek kali ini, perusahaan Yu Pengyu juga ikut serta. Dia gak mungkin ngalahin kamu kan? Gak punya etika profesional banget. Hal semurahan gitu mana mungkin dia lakuin. Awalnya aku pikir, bisa adu kemampuan sama dia. Sayangnya, takdir berkata lain. Ada apa? Aku juga baru aja tahu. Properti Gria Agung belakangan ini juga diakuisisi sama grup perusahaan Gao. Jadi Gao Peifu yang mainin semua dari belakang. Gao Peifu sama Yu Pengyu itu teman kuliah 4 tahun. Tapi berantem terus 4 tahun, musuh bebuyutan. Pantesan waktu aku magang. Gak buruk, Yu Pengyu sikapnya kayak gitu ke aku. Jadi, sekarang, Gao Peifu jadi pihak pemberi proyek, dia yang sengsara. Katanya, tadi pas seleksi proyek, Yu Pengyue benar-benar dibuat kewalahan. Karena kesal setengah mati, dia langsung melabraknya habis-habisan. Dia itu terlalu gegabah. Menghina klien di depan umum itu bukan masalah kecil. Ya memang begitu sifatnya, kamu sendiri juga paling tahu. Kalau bisa berubah, ya bukan dia namanya. Ada satu hal yang sampai sekarang masih belum bisa kupahami. Gao Peifu sebenarnya tahu, hubunganmu dengan Yu Pengyue itu dekat. Lalu kenapa setiap ada proyek selalu diberikan ke perusahaan kita? Pertama, karena dulu waktu di BM aku pernah membantunya. Hubungannya tak buruk, dia manfaatkan aku buat menghantam Yu Pengyue. Sekalian mengadu domba kita berdua. Jadi kelihatannya aku menang, padahal sebenarnya aku cuma pion buat orang lain. Pantasan aku lihat kamu juga tidak terlalu senang. Tolong dengar penjelasanku. Kali ini sungguh bukan salahku. Aku tidak tahu bakal ada kejadian begini. Aku jamin, tak akan terulang. Beri aku kesempatan. Tolong, untuk terakhir kalinya. Masih mau kau beri kesempatan lagi? Bukankah katamu dijamin aman? Bukankah katamu semua sudah dibereskan? Direktur Gao, sungguh bukan urusanku. Ini semua ulah Liu Zhengyi. Siapa yang sangka anak buahnya bisa bikin masalah kayak gini? Ini benar-benar di luar dugaan. Utang Liu Zhengyi akan kuhitung habis nanti. Kalau kamu, selain main tikam dari belakang, cepat atau lambat, kamu pasti akan kena batunya sendiri. Kamu pikir kamu pantas jadi wakil manajer umum? Begitu ayahku tanda tangan, kamu langsung enyah. Lewat seleksi proyek kali ini, saya jadi paham satu hal. Apa itu modal? Modal adalah kekuatan, adalah kendali atas segalanya.
siapapun yang menguasai modal bisa membalikkan keadaan sesuka hatinya. Yang bisa kita lakukan adalah mengakar lebih dalam lagi. Meski harus berkorban sebesar apapun, kita harus maju terus tanpa ragu. Karena saya percaya, suatu hari nanti, badai akan mematahkan pohon-pohon lapuk itu. Sinar matahari yang dirindukan akan kembali menembus hutan. Selama bisa menangkap peluang, rumput kecil pun bisa tumbuh jadi pohon raksasa. Dengan tubuhnya sendiri, menopang langit. Tuan Chen, di depan sana. Tuan Gao. Lau Gao, Anda, dokter. Tolong pastikan dia sembuh. Tenang saja. Kami pasti akan berusaha maksimal menyelamatkan pasien. Baik. Permisi, apa Anda keluarga pasien? Bukan, tapi kami sahabat puluhan tahun. Maaf, pasien sekarang butuh istirahat. Lau Chen. Lau Gao. Tuan, pasien sekarang tidak. Sudah, keluar dulu. Chen tua. Biarkan Pei Fu hidup. Apa katamu? Biarkan dia hidup. Hidup. Gao tua. Gao tua. Dokter. Cepat-cepat, bagaimana keadaannya? Permisi, tolong minggir. Pak, kami harus menyelamatkan pasien. Anda keluar dulu, Tuan Gao. Tuan Gao. Segera lakukan resusitasi. Ayah. Ayah. Minggir. Ayah. 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 Pasang lagi oksigennya. Cepat. Ayah. Ayah bangun. Ayah. Biarkan Pei Fu hidup. Siapa suruh tutup wajahnya? Buka. Cepat selamatkan dia. Siapa suruh tutup? Ayah. Ayah, kau tidak boleh mati. Kau harus bangun, ayah. Kau tidak boleh mati. Jangan tinggalkan aku. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu, ayah? Kau harus bangun, ayah. Kau tidak boleh mati. Jangan tinggalkan aku. Tetua Chen. Tetua Chen, pelan-pelan. Pelan. Sekarang ini adu kecepatan. Beritahu kantor, segera siapkan rapat video dengan Shanghai. Sekalian beritahu Nyonya, urusan besar sudah beres. Segera mulai rencana pembubaran dan akuisisi grup perusahaan Gao. Gerakan semua pion rahasia sekarang. Selagi untung, aku telan semua. Baik. Sudah sampai titik ini, Xiao Fu. Kamu harus ambil keputusan.
Paman kedua, ini bukan aku tidak mau ambil keputusan. Kalian memaksaku memilih sekarang, apa yang bisa kulakukan? Tapi sekarang kamu ketua dewan, aku ketua dewan. Selagi ayahku masih ada, buat apa kalian digaji? Kalian ini cari siapa? Kalian berdua sudah buat janji? Kalian ini siapa? Siapa yang menyuruh kalian masuk? Satpam, satpam. Tidak perlu teriak. Walau satpam datang, yang seharusnya keluar itu kalian. Kamu. Duduk. Duduk. Paman Chen. Anda jangan-jangan bahkan sisa terakhir. Harta peninggalan ayahku pun tidak hendak kau lepaskan? Pei Fu. Bukan Paman Chen tidak punya belas kasihan, justru sebaliknya. Aku datang untuk menolongmu. Menolongku? Begini caranya Anda menolongku? Ayahku menganggapmu sahabat. Baru beberapa hari beliau tiada. Kau sudah menghancurkan seluruh kerja keras dan perjuangan hidupnya. Bukannya paman ini menggurui, Pei Fu, dibandingkan ayahmu. Kau masih jauh tertinggal. Di dunia bisnis, mana ada teman abadi? Bahkan ayah dan anak kandung saling berhadapan pun sudah biasa. Lagi pula, Pei Fu, dengan kemampuanmu, apa kau sanggup menopang masa depan grup Gao? Mempertahankan warisan ayahmu? Menutup nafsu rakus yang tak pernah kenyang dari orang-orang ini? Grup Gao sudah busuk. Sudah busuk dari dulu. Cuma ayahmu yang selama ini mati-matian menopang semuanya sendirian. Coba kau tanya mereka, tanya paman-paman dan sepupumu itu. Para sepupu dan ipar-iparmu. Mereka anggap diri petinggi Gao? Atau Gao cuma ATM buat serakah mereka? Kalau bukan karena mereka, mana mungkin aku bisa menyusup ke dalam Gao semudah ini dan mengakuisisinya semudah ini. Pada intinya, aku tidak ingin ayah semurti Gao. Sia-sia, makanya aku turun tangan menyelamatkan Gao. Biar perusahaan yang belum bangkrut normal lagi. Aku, Chen Husheng, sudah berlaku adil terhadap arwah ayahmu. Pei Fu, kau tahu? Menjelang ajal, ayahmu terus mengigau satu kalimat. Apa? Katakan. Dia bilang, biarkan aku melepaskanmu, memberimu jalan hidup. Memang Lau Gao yang paling mengenalku. Ini laporan penilaian aset terbaru dari agen properti Wu Liang. Sesuai perjanjian gadai sebelumnya. Sekarang semuanya sudah jadi milik Yulan Group. Mengingat janjiku pada ayahmu dulu, khusus, kutinggalkan satu ruko untukmu. Anggap saja ini caraku memberimu jalan hidup. Adapun apakah grup perusahaan kau bisa bangkit lagi lewat ruko kecil ini? Itu tergantung kemampuanmu sendiri. Oh iya, rumah yang kamu tempati sekarang juga milik perusahaan. Tolong segera pindah. Aku masih ada keperluan lain. Selamat tinggal.
Tianchen, bagaimana Anda akan menangani para manajemen perusahaan? Sekumpulan sampah. Pecat semuanya, tak ada yang tersisa. Baik. Tanah dimanapun bisa mengubur mayat. Bagus, bagus, bagus. Sekarang sedang musim kelulusan universitas. Mulai besok, setiap toko naikkan sewanya 10%. Masih mau naik? Kalau naik lagi, aku khawatir daya tahan mahasiswa terbatas. Daya tahan mereka terbatas, tapi daya tahan orang tua mereka tinggi. Berapa lulusan tanpa penghasilan? Tapi bisa bayar sewa? Pasti mengandalkan ayah dan ibu. Aku hanya khawatir harga tinggi membuat mereka kabur. Mereka tidak akan kabur. Coba kalian pikir, begitu banyak pelajar elit dari seluruh negeri. Lebih dari 10 tahun belajar keras. Supaya sampai bisa diterima di sini. Beberapa tahun belajar. Begitu banyak keterampilan. Setelah lulus, siapa yang tidak ingin melalui usaha kerasnya sendiri? Siapa tak ingin menetap? Mereka pionir pemberani. Siapa yang mau menjadi bahan omongan keluarga dan teman? Sebagai contoh buruk yang pulang kampung dan bahan. Karena tidak berani merantau? Kamu mau? Aku tidak mau. Kamu mau? Tidak mau. Jadi, mereka tidak akan kabur. Tanpa berlebihan, tempat ini adalah tempat mimpi mereka dimulai. Ditambah angin internet yang bertiup kencang. Berapa banyak perusahaan melambung tinggi, merah, pink, biru, ungu, memenuhi langit. Dengan begitu banyak panutan di atas sana, apakah mereka rela pergi? Demi mimpi besar di dalam hati, berapapun uangnya. Mereka rela bertahan di sini. Mimpi? Bagi sebagian kecil orang itu mimpi indah. Bagi kebanyakan orang, itu mimpi buruk. Mereka datang dan pergi, bermimpi dan terbangun. Kita tinggal meraup uangnya kan? Benar, benar, benar. Kalau tidak meraup keuntungan dari mereka, apa pantas dengan mimpi besar mereka? Betul, begini namanya. Dia bermimpi, kita cari uang. Benar sekali. Bagus, bagus, bagus. Nggak nyangka, di perusahaan ini masih ada orang berbakat kayak gini. Pertahankan dia. Aku mau lihat sendiri. Sampai sejauh mana kemampuannya. Baik. Ini momen krusial. Kalian semua harus kerja lebih keras. Anak muda. Baru pertama kali datang ke acara pesta kayak gini, ya? Iya, ini yang pertama. Lihat kamu, aku jadi ingat 20 tahun lalu. Waktu pertama kali ikut pesta. Sama penasarannya. Sama ambisinya, dan sama kesepian serta nggak berdayanya. Pengen banget masuk lingkaran ini, tapi bingung mulai dari mana. Lebih parah, takut ditolak, cuma bisa sembunyi di pojok. Memandang dunia, lewat gelas minuman. Berhayal suatu hari nanti. Diriku sendiri bisa jadi pusat perhatian di acara seperti ini. Dihujani pujian dan sapaan orang-orang. Nggak terasa, 20 tahun berlalu. Anak muda jadi tua. Orang tua melihat anak-anak muda baru. Ada satu tokoh terkenal yang pernah bilang, sukses itu hak istimewa bagi para pemenang, sedangkan mimpi adalah kontrak pertama yang mereka tanda tangani dengan masa depan. Saat mereka masih muda. Keren juga kata-katanya. Tapi, kalimat ini diucapkan tokoh terkenal yang mana? Kenapa aku nggak pernah dengar? Untuk saat ini, tokoh terkenal itu masih seorang anak muda yang sedang memimpikan masa depannya. Menarik. Menarik sekali. Anak muda. Apa kita pernah ketemu di suatu tempat sebelumnya, ya? Anda ini pelupaya.
2 tahun lalu. Saat lomba startup, Anda adalah jurinya saya. Mewujudkan rumah untuk semua. Itulah presentasi proyek kantor virtual kami. Sekarang aku ingat. Ternyata kamu. Temanmu pernah menemuiku setelah itu. Sayangnya proyek kalian waktu itu terlalu visioner. Aku tidak pernah bisa benar-benar yakin. Jadi, bagaimana? 2 tahun ini, apa kalian masih melanjutkan proyek itu? Sekarang sudah tidak lagi. Mungkin dalam waktu dekat. Juga tidak akan dijalankan lagi. Jangan-jangan karena kata-kataku waktu itu, kalian jadi takut? Tidak separah itu. Malah menurutku, apa yang Bapak katakan dulu ada benarnya. Mengorbankan hidup sendiri demi membuka jalan untuk orang lain. Memang bukan hal yang akan dilakukan pengusaha sukses. Kamu benar-benar berpikir begitu? Kukira anak muda sepertimu tidak akan mau mendengarkan. Ocehan orang tua sepertiku. Kalau itu nasihat berharga dan pandangan yang tajam. Tahu ada harimau, tetap nekat mendaki. Bagi sebagian orang, itu mungkin terlihat pemberani. Tapi bagiku, itu hanya keras kepala. Tidak kusangka, usiamu masih muda. Tapi cara berpikirmu sangat dewasa. Sekarang kamu kerja di bidang apa? Ini kartu namaku. Li Tengfei. Nama yang bagus. Tidak kusangka seorang manajer biasa bisa datang ke acara seperti ini. Itu artinya perusahaanmu menaruh harapan besar padamu. Hanya saja, aku cuma numpang nama atasan, masuk untuk merasakan suasananya saja. Pertama kali aku datang ke acara seperti ini. Aku juga cuma pesuruh, bahkan cuma tukang bawa tas. Ada pepatah, pahlawan sejati tidak perlu ditanya asal-usulnya. Anak muda, kamu menarik dan punya potensi besar. Ini nomor telepon saya. Kalau nanti ada kesulitan, atau punya ide baru, jangan ragu hubungi saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Kamu tahu siapa dia? Chairman Yulan Group. Itu Tuan Chen Husheng. Kamu kenal dia? Cuma pernah ketemu sekali. Cuma ketemu sekali tapi bisa ngobrol lama begitu? Wah, hebat juga kamu. Kamu tahu nggak? Orang itu susah banget didekati. Sini. Masukin nomornya. Aku dengar grup perusahaan Gao diakuisisi oleh dia. Dulu aku sudah pakai banyak koneksi buat deketin dia. Tapi dia nggak mau ketemu aku. Kalau tahu kamu bisa konek sama dia, aku nggak perlu repot-repot begitu. Hari ini, bahwa kamu benar-benar keputusan yang tepat. Kamu benar-benar bintang keberuntungan perusahaan kita. Bagus, terima kasih. Kembalikan kartunya. Terima kasih, Bos Gao. Kerja bagus. Kamu nggak lihat mereka bertiga? Makan lahap banget. Masalahnya setelah mereka selesai makan, aku tanya. Persis seperti kamu. Nggak ada satupun yang ngaku lihat tas itu. Ya, untuk orang-orang seperti mereka. Cuma cara begini yang bisa bikin beban pikiran mereka sedikit berkurang. Jadi bos mereka juga lumayan berat ya. Harus bayarin kos, beliin makanan. Parahnya lagi harus sembunyi-sembunyi biar mereka nggak tahu. Berat sih nggak, tapi sialnya hidupku emang gini. Hidup sial apanya? Lihat kamu di perusahaan ini. Masa depan cerah, masih punya 3 sahabat hebat yang bantu wujudin mimpimu. Hidupmu itu sudah paling sempurna. Kepercayaan kadang juga jadi beban. Maksudnya apa? Awalnya aku pikir suatu saat bisa mulai lagi proyek virtual office.
Tapi lihat sekarang, proyek ini memang terlalu maju buat zamannya. Jadi yang dikerjain Yu Pengyu dan kawan-kawan, kemungkinan besar bakal sia-sia. Kok bisa begitu? Tapi jangan bilang mereka dulu. Mereka lagi di fase paling berat dalam merintis, cuma bertahan pakai napas terakhir. Kalau napas itu putus, habislah mereka. Terus, kalau begini terus, mau gimana? Tenang, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga membantu mereka. Bagaimanapun, mereka tidak adalah saudaraku. Dan mereka juga berjuang demi mimpiku. Aku tidak akan mengecewakan mereka. Begitu perusahaan mulai berjalan di jalur yang benar, aku akan memberitahu mereka. Setidaknya saat itu mereka sudah bisa menghidupi diri sendiri. Bahkan jika proyek ini tidak jadi, masih ada arah pengembangan lain yang bisa ditempuh. Lalu bagaimana dengan mimpimu? Mimpi ya mimpi. Biarkan saja ia tetap berada di tempat yang tak terjangkau. Tidak mungkin hanya karena semangat membalas diri. Membuat saudara-saudara mempertaruhkan segalanya. Lebih baik berpijak di bumi, bekerja dengan baik di sini. Dasar 3 orang bodoh. Punya pemimpin sepertimu, kalian benar-benar beruntung. Silakan masuk. Halo, Biarkan pintunya terbuka. romantis sekali. Aroma ini. Bagus sekali. Merasa seperti di rumah sendiri ya. Duduk sana. Jangan senyum-senyum. Melihatmu tersenyum pasti tidak ada yang baik. Katakan, mau pinjam uang lagi ya? Kali ini aku tidak pinjam uang. Aku pinjam orang. Pinjam orang? Maksudnya apa? Begini, ada 2 klien datang ke kantor. Satu orang Amerika. Satunya lagi orang yang sudah lama tinggal di Amerika. Jadi rencanaku, kali ini aku mau melayani mereka pakai bahasa Inggris. Kan bagus tuh. Bagus sih, tapi bahasa Inggrisku belum sempurna. Kan bahasa Inggrismu jago, gadis berbakat, hebat dalam segala hal. Aku pernah dengar kamu ngomong Inggris, keren banget. Jadi kupikir, bantuin aku belajar, dong. Please, please. Ya udah, menyerah aku sama kamu. Kamu emang terbaik. Sini. Halo, guru. Duduk sana. Duduk. Sini, duduk. Udah, kok. Ya udah, ayo belajar. Duduk, duduk. Enggak, hanya belajar yang sampai. Bilang aja, sini, tunjukkan. Tunggu sebentar. Kamu kenapa sini? Kenapa? Kok cantik banget? Cepetan. Makasih, makasih. Makasih apanya? Makasih terus. Kan makasih. Ya ampun, bahasa Inggrismu ini gimana caranya dari waktu? Bahasa Inggris orang timur, makanya makasih gitu. Makasih. Bilang yang benar, Kang Yu. Thank you. Gitu. Lanjut. Bahasa Inggrismu gimana sih belajarnya? Aku nggak sama kamu. Ayo lagi.
Jangan ngaku-ngaku kalau bahasa Inggrismu itu gurunya aku. Faun War PAC? Apa? Faun War PA. Faun War PAC. Coba baca dari belakang. PAC War Faun. Pelan-pelan, aku nggak ngerti. PAC War Faun. Nah, itu kamu yang bilang sendiri. Maksudmu apa? Kamu sengaja kan? Kamu bilang sendiri, saya salah orang. Kenapa tadi? Kamu sengaja kan? Apaan sih kamu? Ya kamu sendiri bilang. Ah, Gak usah sendirian. Permisi. Apa aku mengganggu kalian? Nggak, udah malam, aku harus pulang. Itu, apa, sampai ketemu besok ya. Wah, belajar aja. Siap, makasih Pak. Selamat malam. Perang damai, ketemu. Kamu mendus apa sih? Kayaknya aku mencium bau gombal nih. Ngawur ah. Ruoyo, lihat kamu belakangan ini senang sekali. Kamu beneran nggak punya perasaan apa-apa sama Dayu? Perasaan apa memangnya aku sama dia? Aku cuma ngajarin dia bahasa Inggris doang. Guru Wang kita ngajar bahasa Inggris. Rajin banget ya. Aku serius loh. Maksudku, walau cuma secuil perasaan. Perasaan ingin jatuh cinta gitu. Kayaknya kamu sendiri deh yang lagi pengen jatuh cinta. Dengar ya, aku nggak bakal percaya cinta. Kecuali kalau babi bisa ada pohon. Kamu ini nggak asik deh. Aku nggak mau ngomong lagi sama kamu. Tidur ah. Nggak asik. Kami sudah mensimulasikannya berkali-kali. Kata ini sering muncul. Tapi aku selalu salah ngomongnya. Jalan. Ini konsonan getar. Sini, taruh tanganmu. Sini, sini. Nah, di sini. Taruh sini. Lihat, jalan. Ini getar, jadi bagian dalamnya bergetar. Nah, ibu. Jalan. Kerasa, kan? Itu sudah kebanyakan, kamu juga nggak akan hafal. Nah, ibu. Nah. Ayo, ulanglah, dihafalkan lagi. Oke deh. Kalau gitu, aku pulang dulu. Terus, aku tidur dulu. Salah jalan. Kamu tidur duluan ya. Makasih. Selamat malam. Belum tidur? Lapar, bangun buat minum susu. Hah? Lapar, bangun buat minum susu. Ini? Buat kamu. Kita bertiga kan belum bayar uang susu bulan ini. Aku yang traktir. Kenapa? Mau nggak? Ya wajib minum dong. Ada gratisan gini, masa nolak? Duduk. Wah, susu gratis emang paling enak. Tumben malam-malam nonton di sini. Enakan rebahan nonton di kamar, kan? Ya gara-gara Li Teng Fei. Sedikit cahaya, sedikit suara, langsung gak bisa tidur. Kamu paham banget sama dia, ya? 6 tahun bersahabat, sampai detail tubuhnya pun kuingat. Terus, menurutmu, dia orangnya seperti apa? Padahal udah lama kenal dia. Tapi rasanya aku belum terlalu paham juga. Sepertinya aku belum terlalu mengenalnya. Dia itu. Seorang idealis yang sebenarnya realis.
Demi mencapai tujuan, dia tidak akan menyia-nyiakan satu kesempatan pun. Melakukan apapun pasti ada risikonya. Kita tidak bisa berhenti mencoba hanya karena ada risiko, kan? Masuk akal juga sih. Bos, tenang saja. Apapun keputusanmu, aku pasti dukung kamu sampai akhir. Makasih, bro. Sungguh, bertemu kalian bertiga di kampus adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Aduh, bikin merinding. Demi ucapannya soal mewujudkan rumah untuk semua. Dan proyek kantor virtualmu ini, aku dukung kamu sampai akhir. Sebenarnya, aku selalu ingin tanya sesuatu padamu. Waktu seleksi proyek dulu, proyekku itu sama sekali tidak dilirik orang, malah banyak yang meragukan. Banyak sekali proyek yang mengundangmu. Tapi kamu tanpa ragu menolak mereka dan memilihku. Bahkan kamu juga mengajak Yang Zi dan Youyan bergabung ke tim kita. Kenapa? Jangan bilang. Cuma karena kita satu kos. Ada dua alasan. Pertama, aku benar-benar merasa proyek ini bagus. Mewujudkan rumah untuk semua, bos. Dari sekian banyak proyek, cuma kamu yang benar-benar melayani impian rakyat kecil. Kalau alasan kedua, Kamu itu anak baik sejati. anak baik bagaimana? Sejak kecil ibuku selalu menyuruhku berteman dengan anak baik. Katanya burung harus terbang bersama burung phoenix. Tapi yang dia sebut anak baik itu, keluarganya entah kaya atau berkuasa. Banyak kelakuan buruk mereka yang tidak bisa kuterima. Pantas saja kamu benci sekali sama Gao Peifu. Bahkan bos besar seperti Chen Husheng. Tidak kamu pandang sebelah mata. Jangan lihat dia jaya sekarang. Pepatah lama bilang, jangan hina anak muda yang miskin, lihat saja 10 tahun lagi. Siapa yang lebih hebat belum tentu. Kalau begitu, kita lihat saja 10 tahun lagi bersama-sama. Aku ini tidak tunduk pada langit, tidak tunduk pada bumi. Cuma tunduk pada orang yang punya mimpi dan kemampuan. Selama ini, kamu salah satunya. Kok malah kamu yang jadi baper? Serius, bos? Aku tulus nganggap kamu itu saudara. Bro Teng Fei, aku cuma berharap bisa terbang tinggi bareng burung phoenix sepertimu. Lihat villa di depan itu. Kamu tahu orang seperti apa yang tinggal di sana? Kamu tahu? Aku nggak tahu siapa yang tinggal di sana. Tapi aku tahu. 10 tahun lagi yang tinggal di sana. Pasti kita. Kalau kamu, Aku kebalikannya. Aku ini idealis. Yang kelihatan realistis. Demi mencapai tujuan, aku nggak akan nyanyi-nyanyiin satupun kesempatan. terus kalian berdua kok bisa jadi teman? Kami berdua, karena kamu kepo banget sama urusan kami, gini aja. Aku kasih tahu, tapi kamu kabulkan satu permintaanku. Bayarin susu kami bertiga bulan ini. Nanti kalau urusanku udah kelar, aku tulis novel tentang kisah hebat kami berempat. Buat kamu baca. Ngimpi aja. Lanjutin belajar bahasa Inggrismu sana. Kalau menurut kamu gitu, selama kamu berdiri di sini, aku tempel di jidat kamu juga nggak masalah dong? Tempel aja. Sini. Tempel di sini. Ayo. Jangan injek kakiku. Loh kok kamu? Kamu ini kayak setan aja ngikutin terus. Kamu sendiri yang kayak setan. Kepalaku aja masih belum sembuh nih. Terus ada kita berdua. Selamat datang di dunia fantasi kami.
Kaget aku. Jam segini kok belum tidur? Apa? Jam segini kok belum tidur? Bentar lagi presentasi. Nanti tidur puas. Nih ya, punya duit banyak juga mesti ada umur buat nikmatin. Udah banyak anak muda yang mati mendadak. Kebanyakan begadang. Bos, jangan nakut-nakutin aku dong. Mau pensiun umur 30, nikmatin hidup. Ya udah, cepetan bersin. Ngapain? Loh, si Ayu kok tidur di situ? Di mana? Tengah malam dia bangun mau minum susu. Kukira udah balik. Kok tidur di situ? Sana bangunin. Jangan, nggak usah. Biarin aja, udah tidur semua. Biar ku cari selimut. Tengah malam gini mau cari selimut kemana? Gini aja, pakai selimutku aja. Oh malam ini nggak kepake. Nggak apa-apa, paling juga dia tidur di sini nemenin aku. Tengah malam gini mungkin nemenin aku. Nggak apa-apa. Biar ku ambilkan selimut. Kamu cepetan.